silakan. Iya, Silakan. iya, biar aku tegaskan sekali lagi ya, Oke. Pak Frans. Ya, Pak Frans. Kan sudah ada Tuhan dari dulu. Tiba-tiba pada abad ke-7 ada lagi Tuhan. Bagaimana Pak Frans berani dan mau mengimani Tuhan yang datang pada abad ke-7? Padahal sebelum dia udah ada Tuhan gitu loh Pak. Silakan Pak. Ya, anak-anak Bata. Jadi begini, Tuhan dulu yang diperkenalkan oleh para rasul itu satu, Pak. Satu, Tuhan Allah SWT, Pak. Ini kepercayaan saya. Seperti termasuk itu. Berarti itulah Tuhannya orang Israel gitu. Ya terserah, kalau mereka menganut agama Yahudi ya beda. Kalau sekarang kan Muslim, Pak, Islam. Yahudi, oke, Ya kan? oke, Yahudi, ya. Yahudi. Nah, sebelum ada Allah SWT, kan sudah ada Tuhannya orang Yahudi. Benar ya? Udah ada dong. Apa benar ya? Tuhan orang Yahudi dulu apa? Apa? Di bawah Tuhan apa? Tuhan bahasa Indonesia disebutkan Bapa. Bahasa Indonesia disebut Bapa, kalau bahasa mereka Yahweh. Yang penting apapun namanya, mereka sudah punya Tuhan gitu. Udah ada Tuhan mereka, dan itulah Tuhan yang diikuti orang Kristen. Nah, yang jadi masalah adalah ada lagi Tuhan yang bernama Allah SWT pada abad ke-7. Kenapa Pak Frans mau mengimani dan percaya kepada Allah yang baru ada pada abad ke-7? Padahal ribuan tahun sebelumnya sudah ada Tuhan. Gitu. Itu Tuhan. Apa dasarnya, dasar imannya? Silakan Pak Frans, silakan. Bukan dari abad ke-7, Pak. Bukan, dari awal alam semesta ini hadir itu kita percaya Tuhan itu ada satu. Sekarang gini, yang memberitahu Pak Frans Allah SWT itu siapa? Yang memberitahu? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu yang membawanya siapa? Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu saja Pak Frans tahu dong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya tahun berapa, tahu dong? Benar ya? Ya. Abad ke-7. Nah, artinya sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir, kan sudah ada Tuhan, Pak. Iya. Kan sudah ada Tuhan. Nah, sudah ada Tuhan. Sudah Allah itu juga. Iyalah, Tuhannya Yahudi kan? Tuhannya Yahudi, benar ya? Bukan Tuhannya semesta, Pak. Tuhan semesta kalau menurut kita, bukan Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhan semesta. Ya, oke. Ya, Tuhannya alam semesta sudah ada. Nah, kenapa setelah ada Tuhan dikenalkan Rasulullah dengan sebutan Allah SWT, kenapa Bapak percaya gitu? Apa dasarnya? Dari mana dasarnya bisa Bapak percaya kepada Allah SWT? Padahal sebelum Allah SWT diperkenalkan oleh Rasulullah, sudah ada Tuhan. Bapak akui tadi, sudah ada Tuhan. Sebelum Karena di Al-Quran itu dijelaskan sejarah-sejarah para nabi-nabi sebelumnya yang membawa kitab-kitab. Di Al-Quran dijelaskan semuanya. Nah, jadi seperti itu mereka juga membawa Allah SWT. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ada jelas di Al-Quran itu, Pak. Iya, kayak mana bunyinya di Al-Quran? Kayak mana? Bunyinya aja, enggak usah bukakan ayatnya. Kira rinciannya kayak mana lah? Paling spesifiknya kayak mana lah dibilang Allah SWT? Atau dibilang Rasulullah lah. Karena kan Quran itu yang membawa Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang itu? Silakan. Ya, ada di Al-Quran itu, Pak. Ada di Al-Quran. Iya, secara intinya contoh gini ya. Apakah Rasulullah berkata percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahnya ya, kayak mana? Coba buka surat 34. Itu Nabi Sulaiman juga berkata demikian. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ada. Surah berapa? Surat An-Namal. Al-Quran kan? Iya, Al-Quran. Quran kan Muhammad, Bang. Quran kan Muhammad yang bawa. Iya, itu kan di dalam Al-Quran itu kan ada surat-surat dibawa semua. Di situ dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan melalui Jibril itu kepada Nabi. Jadi itu semua kisah-kisah. Kan? Iya, kisah-kisah sebelumnya itu ada ditulis di situ. Makanya kita imani. Iya, apa kisah sebelumnya? Ya itu di surat An-Naml 34 ada, di Al-Baqarah juga ada. Iya, intinya aja apa disebutkan di sana? Enggak apa-apa.
Coba apa disebutkan di sana? Secara spesifik aja. Apanya itu? Iya, apa yang disebutkan di sana? Kenapa kan pertanyaanku tadi, kenapa Bapak bisa mempercayai Tuhan yang baru ada abad ke-7 padahal sebelumnya udah ada Tuhan? Terus jawaban Pak Frans tadi, karena ada Al-Qur'an. Di surah berapa tadi? Pak Frans bilang kan. Nah, aku mau dengar apa yang disebutkan di sana secara spesifik aja. Qul huwallahu ahad, Allahu Enggak, samad, bahasa lam yalid Indonesia wa aja, lam Pak. yulad. Sebentar, Pak Ahlilas. Frans. Pak Frans. Bukan Sebentar, Pak Frans. ahlilas. Ya, sebentar Pak Frans, sebentar. Tuhan kan bukan orang Arab, Pak Frans. Ngapain sih harus bahasa Arab? Indonesia aja. Nah, itu kan itu ayat yang berbunyi itu. Katakanlah Tuhan itu satu. Ya kan? Ya. Oke. Di ahlilas itu ada. Di surat An-Naml juga ada. Nah, seperti itu. Jadi ya, berarti Tuhan satu ya? iya. Ah, coba jelaskan Tuhan yang satu itu kayak mana coba? Ya itu Allah SWT, Tuhan yang menciptakan alam, yang mengatur bumi dan langit. Itu aja. Oh, berarti Nah, beda ini dong, pemahaman Pak. saya ini. Beda. Ini ada bata. Beda. Ini kan pemahaman saya. Ya benar. Kalau Tuhan yang dari dulu sudah ada, orang Yahudi meyakini Tuhan yang memiliki roh. Gitu loh. Bukan satu. Orang Yahudi tidak pernah menyembah satu Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah seperti yang di hati Bapak. Tidak pernah. Yahudi itu Tuhannya punya roh. Gitu loh. Ya beda lah. Makanya beda, itulah beda Yahudi, Muslim dengan berarti berbeda Kristen. kan? Berbeda. Berarti Semuanya berbeda. Nah, Bapak sudah mengaku berbeda kan? Sudah Iya, ya, berbeda ya. Nah, kenapa Bapak mau meyakini Tuhan yang datang pada abad ke-7 gitu? Kan sudah berbeda Tuhannya toh. Gitu. Apa dasarnya? Abadnya siapa itu abad ke-7 itu anak Batak? Kan Muhammad lahir sekitar abad ke-7 lah, antara abad ke-6. Ya. Nabi Muhammad kan membawa risalah. Risalah itu berupa Al-Quran, ya kan? Seperti itu. Dan di Al-Quran itu menceritakan semuanya. Seperti itu, dari Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Nuh, semuanya ada di situ. Jadi Tuhannya tetap satu, Tuhan yang dibawa oleh Rasulullah juga sekarang ini. Atau yang dalam kata modernnya yang dipromosikan, Tuhan itu yang awal itu, mereka nabi-nabi itu. Ya itulah Tuhan saya. Oke. Berarti berbeda ya. Berbeda. Makanya Berarti kita beda, jadi ya? berbeda. Ya. Oke. Ya udahlah, kalau itu imannya Bapak, enggak apa-apa. Kalau kita sih enggak mau. Contohnya kalau 100 tahun lagi ada yang mengaku Allah, mana mungkin lagi kita imani kan? Tidak mungkin lah, karena sudah ada Allahnya orang Yahudi gitu. Iya, itu terserah Pak Frans. Konsepnya seperti itu aja lah Pak, seperti itu. Sudah ada Batak? Sudah capek? Sudah Capek? Oke. Begini Pak Frans. Pak Frans. Begini, dari awal kepada siapapun, saya mengatakan bahwa di sini artinya ada dua Tuhan. Tuhan yang Pak Frans pertahankan namanya Allah, Tuhan Kristen dan Tuhan Taurat, Tuhan Yahudi bernama YHWH. YHWH nggak pernah ganti nama, bikin bubur merah putih, ganti jadi Allah. Allah juga nggak pernah ganti nama, bikin bubur merah putih, jadi YHWH. Berarti ada dua Tuhan. Benar nggak Pak Frans? Ya dua Tuhan tuh dua dari Yahudi atau Kristen atau dengan Muslim gitu maksudnya Pak. Iya, ada kan dua. Beda Pak, beda. Saya percayaannya Beda. itu seperti itu. Ya, makanya berarti ada Tuhan Islam, ada Tuhan Yahudi dan Kristen. Berarti ada dua. Harusnya kita uji. Benar nggak Pak Frans? Kita buktikan, kita uji yang mana Tuhan, yang mana hantu. Gitu loh. Kalau Tuhan jadi hantu. Kalau Tuhan. Jadi kita bedakan dulu. Ini ada dua Tuhan. Yang mana Tuhan, yang mana hantu. Benar nggak Pak?
Nggak mungkin dua-duanya Tuhan, nggak mungkin dua-duanya hantu. Pasti ada yang satunya hantu, yang satunya Tuhan. Nah, ini tugas kita untuk mencari kebenarannya, yang mana hantu, yang mana Tuhan. Betul nggak Pak Frans? Ya hantunya di mana hantunya itu Pak? Di dalam. Ya makanya sekarang kita buktikan saja. Karena di Bapa kan ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Nuh, ada Nabi Harun, ada nabi-nabi semua, Khidir, Ilyas, Soleh. Sedangkan di Alkitab maupun di Yahudi nggak ada nama-nama nabi itu, Pak. Musa di dalam Alkitab dan dalam Taurat nggak pernah jadi nabi. Nuh nggak pernah doyan jadi nabi. Yakub Gimana? nggak pernah doyan jadi nabi. Nah, berarti di sini kan ada dua juga perbedaan. Yang satu Nabi Musa, yang satu Musa. Yang satu Nabi Nuh, yang satu Nuh. Yang satu Nabi Yakub, yang satu Yakub, yaitu Israel. Nah, ini yang mana yang benar? Nah, ini yang kita mesti buktikan. Gitu loh Pak Frans. Iya. Makanya saya pertanyakan, Isa dengan Yesus. Isa itu lahir di bawah pohon korma. Betul nggak Pak Frans? Ya. Yesus lahir di Bethlehem. Namanya Migdal Eder. Di kandang domba. Bukan kandang domba seperti di sini. Yang becek-becek, acak adut. Ada tai kambing, ada tai domba. Kandang domba di sana seperti tempat atau rumah peristirahatan domba-domba dan gembalanya, bersih seperti rumah. Nah, lahir di Bethlehem. Bethlehem itu ada di Israel yang sekarang masuk di dalam otoritas, bukan negara ya, otoritas Palestina. Oh. Nah, yang di bawah pohon korma ini di mana, Pak? Coba bisa dijelaskan, Pak. Ya itu di Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Di mana? Di Al-Quran dijelaskan seperti itu lahir di mana? Bawah pohon kormanya di negeri antah berantah, atau di salah satu negeri, atau salah satu kota, atau di mana Pak? Bisa dijelaskan supaya kita bisa bedakan ini. Yang tadi saya bilang Tuhan sama hantu, hantu sama Tuhan. Silakan. Halo. Ya, jadi penjelasannya itu seperti itu Pak Lidara. Itu kan enggak secara detail kan. Ya enggak secara detail. Jadi dikisahkan itu kan sebuah kisah yang dijelaskan di Al-Qur'an itu sebuah kisah. Prosesnya seperti ini kan. Awalnya tidak detail ya. Ya, berarti tidak detail ya. Cuma kalau kita ada sambungannya lagi di ayat lain, di ayat apa biasanya ada itu kan dia apa istilahnya membawa ini kan kitab Injil kan, kitab Injil. Nah, kan? Makanya ini saya mau buat garis dulu nih Pak, garis lurus. Oke, saya ceritakan dulu deh di dalam Alkitab. Alkitab itu jelas Pak, rinci, terperinci, jelas, ada bukti dan faktanya. Ada arkeologinya, ada fakta. Yesus lahir ke dunia jadi manusia yang adalah firman.
firman YHWH turun menjadi manusia, disebut Injil. Di Bapa Nabi Isa lahir keluar di buayan diberikan kitab Injil. Yang mana yang benar nih, Pak? Nah, buat di kitab Injil nanti akan diberikan kitab, nanti dia jelaskan kepada keluarganya Maryam itu. Loh, di Al-Qur'an disebutkan waktu Isa keluar waktu bayi diberikan kitab Injil, Pak. Diberikan kitab Injil. Global, Pak, terjemahannya itu global seperti itu, Pak. Oke, Nanti dia global. akan diberikan kitab. Nah, mungkin orang banyak akan membawa kitab seperti itu. Oke, saya terima. Berarti Isa akan diberikan kitab Injil. Kalau Yesus nggak perlu diberikan kitab Injil, karena Yesus itu sendiri adalah Injil. Nah, Injil yang mana lagi yang akan diberikan kepada Isa? Ya, itu dijelaskan di Al-Quran seperti itu, Pak. Apa dong? Ya, dijelaskan apa? Coba digambarkan supaya kita bisa melihat perbedaannya, Pak. Ya kan Alkitab kan bukan Injil yang di Bapak itu kan, bukan Injil itu kan? Yang bilang siapa? Yang bilang bukan Injil siapa, Pak? Bukan Injil nggak Alkitab itu? Loh, itu yang namanya Injil. Eungalion. Yang Bapak baca sekarang Alkitab itu Injil ya? Injil, Pak. Alkitab itu Injil. Dalam bahasa Arabnya atau bahasa Aramaiknya Injil. Ya, itu yang dijelaskan seperti itu. Iya, berarti ada Injil lagi. Makanya saya tanya, Injil yang mana? Ya, Injilnya Allah yang menurunkan kepada Nabi Isa. Di mana ada Injilnya? Tunjukkan tolong. Kalau kita jelas yang Alkitab sekarang dibaca itulah Injil. Nah, Injil yang di Al-Quran dikasih Isa yang mana, Pak? Tolong dijelaskan dan tolong diberikan buktinya. Ya, pasti pemahamannya itu kan beda, Pak Lidara. Karena kitab itu kan zaman dulu. Justru pemahamannya beda, makanya kita mau membuktikan yang mana yang benar. Ini kan dalam perspektif tadi, Pak. Membuktikan mana Tuhan, mana hantu, mana kitab, mana ini bukan kitab, mana Injil, yang mana bukan Injil. Ini kan mesti dibedakan, Pak. Silakan, Pak. Ya itu, Pak. Jadi seperti itu, seperti yang dijelaskan di Al-Quran itu saja, seperti itu. Bahwa Ya, itu Injilnya di mana, Pak? Yang pertanyaan saya, Injilnya ini yang nggak bisa dijawab ini sama siapapun. Mungkin mohon maaf ya, mungkin Nabi Bapak kalau masih hidup juga mungkin nggak bisa jawab. Injilnya ada di mana? Yang diturunkan kepada Isa nantinya itu. Tolong, Pak, silakan, Pak. ya mungkin di zamannya dia itu, Pak, sudah ada di sana kan. Iya, lu Bapak mengimani nggak Injil itu, Pak? Oh, kita imani, Pak, karena itu juga kitab Allah. Kalau Bapak mengimani, Bapak nggak baca, Bapak imani atau apa? Oh, jadi kita mempercayai karena itu yang dijelaskan. Seperti itu. Mempercayai. Kalau saya bilang nanti di waktu kemarin itu sebelum Injil ada kitab lagi namanya kitab Tungkriu. Bapak percaya nggak, Pak? Imani nggak, Pak? Nggak percaya, Pak Lidara. Nggak percaya. Karena Bapak nggak pernah lihat ada kitab. Nah, sekarang Injil Bapak bisa percaya nggak pernah ada kitab Injilnya. Bapak percaya dari mana? Karena tertulis di Al-Quran. Jadi iman saya di situ aja, Pak. Saya Jadi apa yang tertulis? Kalau oke, sekarang kembalilah kita
Jadi berbeda ya. Jadi Isa bukan Yesus ya. Jelas yang di komen chat yang menonton di seluruh dunia, Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Isa punya sendiri, yaitu diimani oleh Islam. Yesus adalah diimani oleh Kristen. Jadi tidak ada hubungannya Isa dengan Yesus. Musa, Nabi Musa di Alkitab diimani oleh Kristen. Nabi Musa diimani oleh Islam. Berbeda. Kemudian Nuh yang ada di Alkitab, semua keluarganya selamat. Nabi Nuh yang ada di Al-Quran, anaknya salah satu mati. Berbeda. Kemudian siapa? Harun itu di Alkitab itu Harun tidak pernah jadi nabi. Nabi Harun yang di Al-Quran berbeda. Musa di dalam Alkitab nggak pernah dia pakaiannya dibawa lari oleh batu. Tapi di Alkitab di dalam hadis dijelaskan Musa dibawa lari pakaiannya oleh batu. Satu kah? Tambah satu Jadi, kah? Tambah satu. silakan. Boleh. Jadi berbeda ya Pak Satu ya. Frans ya. Supaya anak-anak Tuhan tahu ya. Ya. Anak Tuhan tahu ya. Di kitabnya Pak Frans, maaf ya, di kitabnya Pak Frans, Ibrahim dibakar. Iya benar. Kalau di kitab nggak pernah Ibrahim dibakar. Yang dibakar itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu dalam kitab Daniel 3. Dijelaskan di kitab Daniel. Nah, itu kan beda Pak. Beda. Beda. Ibrahim, saya nggak tahu ceritanya. Tapi kalau Abraham, saya belum Abraham, namanya Abraham. Namanya itu pertanyaan. Abraham, bapak segala bangsa. Karena Abraham bukan Ibrahim Pak, jadi nggak bisa disamakan. Iya, Ibrahim jelas. Ibrahim. Saya nggak tahu kalau Ibrahim nama sebelum Ibrahim apa. Ibrahim. Ya, jadi jelas siapa ya. Ibrahim bukan Abraham. Ismail bukan Ismail. Ishak bukan Ishak. Bukan Nabi Ishak di Bapak. Jadi di sini ada dua figur semuanya. Ada dua manusia yang namanya sama atau disama-samakan. Ini konklusinya. Jadi begitu Pak ya. Karena saya akan putarkan video orang Israel, orang rabi-rabi di Israel tidak pernah tahu yang namanya Ibrahim dan Ismail. Karena Ismail sudah diusir sejak zaman dahulu. Jadi mereka tidak kenal lagi. Kemudian Abraham tidak pernah keluar dari Israel. Tidak pernah membangun apapun. Nah, berarti Ibrahim berbeda dengan Abraham. Tadi jelas Ibrahim dibakar. Abraham nggak pernah dibakar. Jadi beda ya Pak Frans ya. Beda. Beda ya. Beda iman. Ya, bukan beda iman juga, beda nabi juga, beda Tuhan juga. Iya. Ya, itu ya Pak ya. Jadi jangan disama-samain Pak. Tolong kasih tahu juga teman-teman Bapak itu berbeda. Nah, Iya, ada isu Pak Bombom. Pak Bombom ada isunya mualaf kemarin beredar di YouTube. Itu kenapa itu Bombom? justru itu dia nggak jadi mualaf karena perbedaan ini. Dia pikir sama, gitu. Ternyata berbeda Pak. Makanya batal dia mualaf. Oke, ya jadi jelas berbeda. Ya, berbeda yang ada di Al-Quran, berbeda dengan yang ada di Alkitab maupun Taurat, kitab para nabi. Yang di Al-Quran bukan orang yang ada di Alkitab.
tertulis Namun di sedangkan dalam ini Alkitab. demikian. Gitu. Oke. Ya, itulah Terima kasih. Silakan yang lain. manusia tidak mungkin bisa